Money. It don't care whether I'm good or not. It don't care whether I snore or not. It don't care which God I pray to. There are only three things in this world with that kind of unconditional acceptance. Dogs, donuts, and money. Only money is better. You know why? Because it don't make you fat and it don't poop all over the living room floor. There's only one thing I like better. Other people's money. Tentu kita semua tahu uang. Mata uang yang jadi patokan di dunia adalah US dollar. Bisakah Anda mencetak uang dolar? Tentu tidak bisa. Hanya ada satu lembaga di dunia ini yang punya hak monopoli untuk mencetak uang dolar. Bank Sentral AS, yakni Federal Reserve Bank. Jika kita mengatakan bahwa bumi ini datar, NASA berbohong, satelit adalah scam, tentu sebagian besar orang tidak percaya. Sekarang, sekalian kita katakan bahwa Federal Reserve yang punya hak monopoli untuk mencetak dolar itu adalah swasta, bukan pemerintah Amerika Serikat. Orang pasti lebih tidak percaya. Lupakan sebentar soal NASA atau satelit. Ada swasta seperti Anda, tapi punya hak monopoli sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk mencetak uang dolar. Tidak mungkin, bukan? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. In order to begin to understand how our financial system works, we need to go back to the early 1900s, 1910 to be exact. Everyone at some point in their lives has heard of the Federal Reserve, but most likely don't understand what it is or how it works. The Federal Reserve, referred to as the Fed, is a central bank that many economists refer to as the biggest robbery ever enacted on the American people. Stop. Konteks pembahasan kita adalah apakah betul ada sekelompok kecil orang bisa menipu dunia. Yang Anda saksikan sekarang adalah bukan hanya menipu soal angkasa luar, tapi merampok warga Amerika Serikat dan menipu dunia tanpa disadari. The reason for this is because the Federal Reserve is neither part of the federal government, nor does it have any reserves. Yet, this single organization controls the money supply of the most powerful country in the world. On December 23, 1913, 2 days before Christmas, when most people in Congress were home with their families, the Federal Reserve Act was signed into law by President Woodrow Wilson. That single act, however small it may seem, transferred the control of our monetary system from our government into the hands of some of the wealthiest men in our country. Putting into law the Federal Reserve Act gave unlimited power to a few wealthy banking institutions in America. Disitulah pilihan elit global. Mereka tahu cara mencuri start di Kongres sehingga RUU bisa disetujui. Tahun 1913 itu belum ada media online. Telepon pun masih jarang, sehingga mereka bisa melakukan itu. Apakah tidak ada senator yang tahu dan protes? Tentu ada. Senator Charles Lindbergh Sr. adalah senator yang sangat disegani dan punya integritas yang hidup di zaman itu. Ia dikenal bukan hanya sebagai politisi ternama, tapi juga seorang pejuang yang berani melawan mafia di Minnesota. Lewat bukunya, Banking and Currency and the Money Trust, Lindbergh menulis, ketika Presiden menandatangani undang-undang itu, pemerintahan bayangan yang dijalankan oleh kekuatan moneter menjadi sah. Kejahatan pidana legislatif terburuk sepanjang masa terjadi akibat diberlakukannya undang-undang perbankan ini. Selanjutnya, Senator Lindbergh menulis, sistem ini adalah swasta, dijalankan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan uang orang lain. Other people's money. The Fed has the power to issue currency, manipulate interest rates, and run secret bailouts. Yet Congress and the President are not allowed full oversight over this powerful organization. When testifying before Congress in 2009, Fed Chairman Ben Bernanke refused to disclose which institutions received trillions of dollars in these bailouts and loans, or give our representatives details about what deals were being made. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? Hundreds and hundreds of banks, any bank or that has access to the U.S. Federal Reserve's discount. Tell us who they are. No.
Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Gubernur Bank Sentral ketika ditanya DPR kepada siapa dibagikan uang 2,2 triliun dolar atau 29.000 triliun rupiah itu diberikan, bisa menolak dan tak mau menyebutkan. Kebohongan NASA dan satelit adalah soal kecil dibanding soal ini. Apa dampak dari bailout di Amerika itu? Semua mata uang nilainya jadi turun. Gaji Anda boleh sama, tapi 1 juta rupiah sebelum dan sesudah bailout beda nilainya. Ini yang namanya perampokan, bankster, jauh lebih kejam dari rampok bank bersenjata. The problem is we have a privately owned central bank system in the United States disguised as a government-owned system. Now, if you look in the telephone book here in the Washington, D.C. area, you look up for Federal Reserve in the blue government pages, it's not there. It's in the white pages right next to Federal Express. It's a privately owned central bank. Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Under this fractional reserve scheme, we inevitably become debt slaves to a ruling class of financial elite, not because they are better or smarter than anyone else, but because they have rigged the system to benefit themselves at the expense of most people on the planet. Menciptakan sistem yang menguntungkan mereka, itulah kata kuncinya. Sama seperti soal satelit, bukan berarti yang beli satelit itu bodoh, tapi karena sudah menjadi sistem yang utuh, orang pikir itu nyata. Jadi bukan masalah bodoh atau pintar, tapi masalah sistem. Orang tak sadar mengikuti sistem yang menguntungkan mereka. This historic change of power in America is again why many economists refer to it as the biggest robbery ever enacted on the American people. Bukan saya ngomong loh, 2 kali kalimat itu dia katakan. Ketika di episode 6 saya mengatakan NASA mencuri uang Anda, mungkin banyak yang kaget. Sekarang Anda lihat sendiri, elit global bukan cuma mencuri dari biaya telkom mahal yang Anda bayar, tapi mereka merampok uang pajak warga Amerika. Mereka mampu melakukan itu. Masih heran mereka bisa bohong soal NASA dan angkasa luar? Mereka tidak peduli dengan Anda, tidak peduli dengan kita, bahkan tidak peduli dengan warga Amerika Serikat. Ini adalah politik, cara memperoleh tujuan, yaitu bangkrutnya semua negara di dunia, hancurnya semua agama di dunia, agar tunduk pada tatanan dunia baru di bawah kaki mereka, New World Order. Tahun 1769, ada seorang bankir pedagang emas yang tinggal di ruko lantai 5. Namanya Mayer Amschel Bauer. Ia penganut aliran mistik Freemason. Ia memasang jimat perisai merah, Rothschild dalam bahasa Jerman. Lafal Inggrisnya Rothschild. Ia pun berganti nama menjadi Mayer Amschel Rothschild. Melalui pergaulan secret societies, bankir dan pedagang emas itu menjadi kepercayaan salah satu keluarga terkaya di Eropa. Monarki terkaya di Jerman, royalti. Urusan peredaran uang diserahkan pada ahlinya, bankir swasta. Bank sentral modern pertama di dunia adalah Bank of England. Didirikan tahun 1694. Milik swasta berdasarkan konsesi dari King William of Orange. Bank sentral Prancis didirikan tahun 1716, milik swasta. Dinasionalisasi 2 tahun kemudian. Diswastakan kembali tahun 1800. Dinasionalisasi lagi tahun 1946. Diswastakan kembali tahun 1993 bersamaan dengan terbitnya euro. Jadi jangan heran dengan menggunakan uang Pangeran William IX, bisnis keuangan Rothschild berkembang pesat dan mulai menjadi sentra keuangan Eropa dan kelak Amerika. Untuk menancapkan kuku kerajaan bisnis keuangannya, Mayer Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara utama di Eropa: Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Prancis. Putra pertama,
Amstel Meyer Rothschild tetap di Jerman. Putra kedua, Salomon, dikirim ke Vienna dan mendominasi bisnis keuangan Austria. Nathan Rothschild, putranya yang paling cerdas dan dominan, dikirim ke London dan menguasai bisnis keuangan di Inggris. Karl dikirim ke Napoli, Italia, dan Jacob dikirim ke Paris, Prancis. Meyer Rothschild mewariskan bisnis kepada 5 anak di 5 negara ini dengan ritual masonik yang menggunakan ayat-ayat kitab Zabur atau Mazmur, yaitu Psalm 127. Ayat ini dulu digunakan oleh Nabi Daud ketika mewariskan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. 1 Mei 1776, Rothschild membentuk kelompok satanik bernama Bavarian Illuminati. Bavaria adalah wilayah Jerman Tenggara. Lokasinya dekat 2 dari 5 wilayah operasi Rothschild, yaitu Frankfurt dan Vienna, Austria. Yang ditugaskan menjadi eksekutif adalah Adam Weishaupt, seorang profesor di Ingolstadt University. Rothschild mengumpulkan para intelektual seperti doktor, lawyers, hakim, gubernur, baron, ekonom, dan lain-lain yang bertujuan untuk menguasai keuangan dan pemerintahan. Perlu kita perjelas sekali lagi, tidak semua Freemason itu Illuminati. Ada ribuan cabang Freemason. Dari situ, ada banyak lagi cabang yang bernama Illuminati. Alumbrados di Spanyol misalnya. Kebanyakan Freemasonry hanya ritual-ritual keagamaan. Hanya ada satu cabang Illuminati yang bertujuan menguasai keuangan dan pemerintahan, yaitu Bavarian Illuminati yang didirikan oleh Rothschild. Perhatikan tanggal lahirnya, 1 Mei 1776, 2 bulan sebelum kemerdekaan Republik Modern pertama di dunia, Amerika Serikat. 13 tahun sebelum berdirinya Republik Modern kedua di dunia, Prancis. 1 Mei adalah Hari Buruh yang dulu disebut Hari Komunis alias May Day. Bavarian Illuminati atau kita sebut Illuminati mendanai kelompok Jacobin atau Yakobin yang paling radikal dan berpengaruh dalam revolusi Prancis sehingga menjadi negara republik seperti yang kita kenal sekarang ini. Rothschild membangun markas Illuminati berupa Masonic Lodges Grand Orient di Prancis, lengkap dengan logo piramida terpancung yang biasa kita lihat pada uang dolar. Illuminati menggunakan cabang-cabang Freemason yang lain untuk melaksanakan tujuannya. Rencana makar secret societies ini terbongkar. Organisasi Bavarian Illuminati dibubarkan oleh pemerintah Jerman 1785. Secara organisasi, Illuminati sudah tidak ada. Tak ada kantornya, tak ada pegawainya, dan lain-lain. Illuminati berkembang menjadi ideologi. Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, alias New World Order. Meski organisasinya sudah tidak ada, ideologi Illuminati tetap hidup dan sangat ditakuti oleh pemerintahan banyak negara di zaman itu. Tahun 1798, Profesor John Robinson menulis tentang ancaman ideologi Illuminati. Perhatikan judul bukunya. Ketika saya mengatakan bahwa elit global bertujuan untuk membangkrutkan negara-negara di dunia, menghancurkan agama-agama di dunia, itu bukan kata-kata saya, melainkan esensi dari buku Profesor John Robinson yang ditulis 218 tahun yang lalu. Illuminati adalah ideologi yang sangat menakutkan bagi mereka yang mengerti. Anda bisa mengakses secara online The George Washington Papers di Library of Congress. Anda akan menemukan tulisan tangan Presiden pertama Amerika, George Washington, yang ditulis tanggal 24 Oktober 1798. Presiden pertama Amerika itu mengetahui persis ancaman kelompok Illuminati yang dulu mendanai kelompok radikal Jacobin pada revolusi Prancis. Illuminati lahir duluan sebelum lahirnya 2 republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat dan Prancis. Aliran Freemason mengakar pada budaya kedua republik pertama di dunia itu. Bukan berarti rakyat Amerika dan Prancis itu penyembah iblis, tapi hanya segelintir elitnya saja yang mampu infiltrasi ajaran-ajaran mereka dalam berbagai arsitek dan monumen. Begitu besar di depan mata, tapi orang tidak menyadarinya. Me